Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang tersebut. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kasus demi kasus terjadi di dunia pendidikan. Dan menjadi guru di abad 21 dengan segala problematika siswanya. Kita harus siap dengan hal itu. 28 tahun telah berlalu, kini saya menjadi guru di sini. Jadi teringat, dulu saat menjadi siswa. Kenangan ketika mengalami tindakan yang tidak menyenangkan. Saat itu, semuanya diam dan melihat. Setiap saat mengalami hal ini. Dan saya masih ingat bagaimana rasanya gelap dan tertekan. Lemah, tanpa dukungan, kurang peduli, dan apatis. Dan mereka menikmati itu semua. Saya diam dan tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dan sudah 20 tahun berlalu, trauma itu masih membekas. Setiap anak punya hak dasar, hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Dan mewujudkan sekolah ramah anak. Di mana tanpa kekerasan? Seperti 3 dosa besar pendidikan. Lalu kenapa tidak mengajarkan anti kekerasan saja? Sebagai guru BK, pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan belajar, menyesuaikan minat dan bakat siswa. Fleksibel, bisa di luar kelas, bisa di dalam kelas. Dan hasilnya bervariatif, menyesuaikan bakat siswa. Hasil materi anti-bullying, membuat poster sekaligus menjadi tutor sebaya. Peserta didik mengunggah di sosmednya, sekaligus membalas komentar teman-temannya di sosial media. Sesuai kodrat zaman teknologi dan informasi. Selain poster, siswa yang memiliki bakat lainnya mengekspresikan dengan video. Berdiferensiasi memberikan siswa kesempatan untuk berekspresi. Aduh, mana susah banget lagi. Lalu apa saja dedikasi lainnya? Dulu 2015 saat itu viral, satu anak saya posting di sosial media. 3 anak yang berada di depo sampah saya bantu dan disambut baik Bapak Wali Kota saat itu. Dan bersama Ibu Linda Yayasan Engelhardt, kini anak tersebut sudah menggapai cita-citanya. Dan saya mulai aktif membantu anak-anak dengan program orang tua asuh, kemudian membantu anak-anak disabilitas mendapatkan kursi roda, dan aktif dalam LSM kemanusiaan dan kasus ini cukup viral saat itu. Kemudian aktif dalam kegiatan untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan aktif berkolaborasi dalam pengentasan kekerasan pada anak. Mari kita atasi perundungan dengan cara berani speak up dan laporkan apabila melihat perundungan itu terjadi. Salam, 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 Salam cerdas, 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 berkarakter, berkarakter. berkarakter. Lalu saya aktif menjadi fasilitator nasional anti perundungan Puspeka Kemendikbud RI. Mensosialisasikan program anti perundungan untuk wilayah Bali dan NTB, serta menjadi narasumber dan tamu undangan dalam kegiatan P5 anti-bullying. Dan berkolaborasi dengan DP3AP2KB terkait perlindungan anak dan mengembangkan jejaring pencegahan kekerasan terhadap anak. Membuat BK berani berantas narkotika sejak dini dan dibawakan secara nasional oleh BNN Provinsi Bali. Membentuk Metangi Bali melawan tindakan bullying di Bali dan fokus dalam sosialisasi dan mengedukasi tindakan bullying.
membuat lomba untuk peserta didik untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, lalu melaksanakan kampanye anti kekerasan di sosial media, dan tentunya berkolaborasi dengan guru BK. Gerakan anti perundungan bergema dan sekolah berkomitmen untuk itu. SMP Kesumasari dan Pasar. Selain itu, inovasi lainnya adalah si pelor karet yang menginspirasi sekolah lainnya dan menjadi bagian dalam kegiatan penghargaan Bapak Wali Kota. Menjadi inspirasi sekolah lainnya untuk membuat layanan pengaduan dan mensosialisasikannya di RRI bersama KPAD Bali untuk anti bullying, serta menjadi narasumber anti kekerasan yang dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota. Selain itu, saya juga menulis buku pendamping siswa dengan materi anti kekerasan kepada anak. Materi seperti anti bullying, kekerasan seksual, intoleransi, anti narkotika, korupsi, dan lain-lain. Materi ini saya masukkan dalam buku pendamping siswa, mapel, bimbingan, dan konseling. Buku yang fokus dengan kebutuhan saat ini. Dan digunakan di Kota Denpasar, serta sebagian sekolah di kabupaten lainnya. Serta si pelor karet juga dipresentasikan di depan delegasi PBB dan UNESCO. Menggunakan bill form dan QR code sederhana, namun diapresiasi undangan negara. Terkait bagaimana sekolah concern terhadap anti kekerasan dan memberikan pelayanan. Beberapa refleksi dan testimoni. Yang tugas di Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, sekaligus juga penggiat pendidikan dan perlindungan anak sebagai pemilik Taman Pendidikan Sari-Lari, sangat mengapresiasi berbagai kegiatan, ide, inisiatif, dan kreativitas dari Bapak Agus Ugrasena sebagai seorang guru BK sekaligus ketua MG BK dan pengelola atau pemilik dari komunitas Metangi Bali terkait dengan berbagai kegiatan pendidikan, perlindungan anak, terlebih khusus terkait dengan anti bullying. Dan mudah-mudahan lewat berkarya ini bisa memberikan nilai manfaat untuk pendidikan dan untuk perlindungan anak ke depannya. Semoga Pak Agus Ugrasena terus berkarya, karena berkarya itu adalah juga yatnya. Yatnya adalah bahkan awal dari kebahagiaan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi. Om. Pak Agus Ugrasena senantiasa berkata kepada kami untuk selalu menyayangi teman dan juga melapor apabila melihat kekerasan di sekolah. Itulah yang membuat saya untuk lebih berani dan lebih yakin untuk menolak bullying. Saya mewakili guru BK di Kota Denpasar. Saya mengenal Bapak Ikomang Agus Ugrasena SPD MPD. Beliau sudah sangat sering dan konsen dengan kegiatan-kegiatan anti kekerasan atau anti perundungan. Selain itu, beliau menjadi seorang Bapak Ikomang Agus Ugrasena yang saya kenal memang memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap anti bully. Setahu saya, beliau memiliki beberapa aplikasi yang diciptakan sebagai sarana pelaporan korban bully. Selain itu, setahu saya, beliau juga aktif dan giat mengkampanyekan anti bully melalui media sosial. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik tanpa kekerasan. Terima kasih.